Halo teman-teman semua, balik lagi dengan kita tim PPAB. Meskipun tim PPAB -1 kurang yang satu nggak nyampe entah nyampe mana gitu. Dasar dari awal aja udah hari on time. Loh itu penyakitnya orang Indonesia bukannya begitu? Tak ini dong, apa contoh Meriam Belina ya. Kalau syuting di paling on time. Halo Meriam Belina, sok kenal aku ya. Masih ada cara, Pak. Kembali lagi kita kru PPAB. Mau ngobrolin apa sebenarnya? Ngobrolin kita? Pak Nosi sih sebenarnya. Pertanyaan misteriusnya kan selalu ya tadi nyambung sama podcast yang tadi. Dan, Pak Nosi dan ini kita mau mengangkat juga ngobrol-ngobrol keresahan tentang pemeriksaan P2PK mungkin. Aduh, ngapain sih resah? Karena di dunia Tapi tak potong dulu yang tadi yang kalimatku tadi. Tetap misterius ya Pak Nosi, yang tanda tanya dikit nggak sampai 10 ternyata jadi dosen. Kata Pak Nanang tadi itu ternyata gajinya juga nggak besar. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana bisa membiayai anaknya yang kuliah UGM lah, kuliah mana satunya? Satunya ITS. ITS lah, belum dijawab loh ya. Jangan-jangan apa melihara Punya babi tuyul. ngepet. Ternyata memang berdampak. Kalau iya ya aku ikut. Ini contoh Pak Nosi nanti. Aku udah tahu jawabannya Pak Nosi. Apa? Coba, Cari coba. duit. Aku udah tahu Capek. jawabannya YouTube juga Pak belum Nosi. dapat uang lagi ya. Tolong dong subscribe kita. Tolong. Mau suka mau enggak di subscribe lah ya, membantu teman. Capek. Apa jawabannya menurutmu? Kok kamu tiba-tiba tahu jawabannya? Karena orang Apa? tuanya kaya Wah, dari dulu. ada hubungan sama Pak Harto. Iya. Ya, kalau itu nggak usah dibahas lagi. Ya, berarti Coba udah Pak, kasih clear ya. menabungnya sudah zaman-zaman Pak Nosi belum lahir ya. Iya. Ya wis, apa nih yang mau diresahkan apa? Kan kemarin Bapak habis diperiksa ya. Apa diperiksa siapa yang berani meriksa saya? Aku nanya. P2PK lah siapa lagi? 2 kali loh gue. Kasih Pak tips dan trik supaya tidak Diperiksa. bukan Gimana nggak bisa? nggak mungkin masa tidak Enggak, sebenarnya bisa menghadapi pemeriksaan ya Pak Betul. ya. Enggak, sebenarnya yang justru menjadi tak balik nih pertanyaannya ya. Sebenarnya apa yang kalian resahkan? Menjadi akuntan publik sudah pasti suatu hari pasti akan diperiksa karena kronologisnya begitu. Settingannya begitu. Jadi otak-otakmu nih ya, Yeyen muka takut, Faisal gantengnya hilang mendengar kata P2PK nih ya. Halo P2PK ya. Pak Nosi, paniknya luar banget. Ngapain? Gue mau nanya apa yang sebenarnya. Nah, sebelum aku menjawab pertanyaannya, justru aku kembalikan kepada kalian apa yang sebenarnya di otak kalian tentang pemeriksaan. Kenapa resah? Sebenarnya nggak takut diperiksa. Habis gini P2PK ya. Sebenarnya kalau ditakut diperiksa enggak, cuma itu kan 2 tahun belakang ini ya Pak Nosi ya. Iya. Kita lihat tuh teman-teman kok kita dengar teman ini diperiksa, tiba-tiba Wajib, dibekukan, Pak. Wajar bukan dong. dibekukan izinnya, tiba-tiba udah pasti dibekukan deh, bahkan ada yang dicabut. Sebenarnya itu sih Pak yang menjadi Coba Ica keresahan sebagai auditor gitu. apa ya dia ya? Belum apa, belum Maksudnya relate layak ya. nggak pertanyaan diberikan kepada dia? Layak karena kan auditor kan mengeksekusi kan. AP itu ya satu lagi poin penting ya. AP itu akhirnya kena sanksi kan bergantung sama auditornya. Auditor. Jadi betul Pak Damir kalau auditornya harus dikasih lebih banyak tentang PPL ya, karena yang mengeksekusi di lapangan kan auditor. Nah, seorang AP itu kan di SA sendiri itu kan nggak perlu harus mereview semuanya, yang isu-isu penting aja sebenarnya. Artinya ya pasti ketika di review pasti ada yang kelolosan, karena kan di SA sendiri sebenarnya tidak meskipun diperbolehkan ya, tapi sebenarnya tidak diperlukan untuk mereview semuanya lah. Padahal kertas kan banyak gitu kan. Lah mestinya kan kewajiban auditor itu mengamankan AP-nya dong, gitu loh. Karena kertas kerjamu jujur aja ada yang mesti kelewatan gitu loh. Lah, apa yang kamu rasakan Faisal dengan mendengar pemeriksaan? Karena sejujurnya itu memang sebagai siap jadi AP ya, siap diperiksa emang
kronologisnya seperti itu. Silakan Bapak Ical. Karena- Gak usah menutup-nutupi ya. Ini kan kita lagi open nih, lagi menunjukkan keresahan nih. Keresahan Ya gak kita apa-apa, di- kita omongkan aja. Tapi sebelum saya menjawab pengalaman saya, aku ingin tahu otak-otak kalian ini loh. Kenapa kok Punya panik otak. mendengar kata P2PK? Halo P2PK. Jadi ini orang-orang yang ini nih, yang mendengar P2PK kayak momok gitu loh ya. Betul, momok Nah, banget. saya gitu. akan meluruskan itu atau mungkin menguatkan itu. Nah, bergantung saya mau nanya dulu Dari sisi auditor gimana? Dari auditor. Karena menurut saya Pak ya, Mm-mm. menurut auditor nih kita udah menerapkan sesuai SA-nya masing-masing, terus kita udah Yakin menerapkan semua Ah. SA. Emang sudah Iya dibaca dong. SA-nya karena Sudah. semakin kita baca SA, Ya kan? semakin kita takut. Jumpa ya. makanya itu karena kan kita semakin tahu Semakin takut kan Pak. Jadi lapangan sedangkan di gimana? lapangan pun ya begitulah Pak ya. Nah, Begitu tuh. maksud Faisal adalah ada kesenjangan yang besar Betul. antara praktek di lapangan terkhusus bagi kami-kami yang memang diciptakan oleh Tuhan sebagai kaum Kalangan menengah ke bawah. bawah. Kaum marginal. Gitu ya. Yang pasti auditinya adalah kalangan menengah ke Ke bawah. bawah. Bawah Nah, banget maksudnya malahan. Ical memberi pesan bahwa itu terlalu indah SA yang hanya Iya. pencipta dan Tuhan yang tahu isinya itu kemudian diterapkan di perusahaan auditnya dia. Menengah ke Maaf bawah. ya, memang Faisal meskipun ganteng tapi ternyata wajah tidak laku di auditnya tetap saja kalangan menengah ke bawah. Bawah. Yang CL aja nggak ada Betul. gitu ya. Maka kepanikan auditor Faisal ini adalah waduh nggak bisa tuh dipraktekkan SA yang Iya. indah gitu ya keresahanmu Pak Nosi Pak yang belum Nosi, pernah diperiksa coba dan yang kayaknya nggak ingin diperiksa mau deh tanda kayaknya Pak tangan. kayaknya Pak Nosi pengen diperiksa sebenarnya sih aku pengen menunjukkan ini loh Di hati kerja paling dalam seksi. gitu ya? Enggak deh Pak Nosi itu salah satu yang takut sehingga terbukti selain nggak laku ya memang ya auditnya cuma 10 ya Pak ya. Oh iya betul. Terus ngapain jadi apa? Jadi maksudnya Pak Nosi, nah, aku Ngapain? pengen tahu keresahannya Pak Nosi apa? Karena Pak Nosi termasuk yang lumayan panik ya kalau mendengar diperiksa. Iya, oke. Tapi saya sebelum menjawab, saya melontarkan nanti pertanyaan juga sama Pak Cahyo. Ya nanti silakan. Perasaannya gimana ketika menerima kabar akan diperiksa P2PK? Nah, kalau saya Pak, takutnya itu karena saya merasa saya itu ketika menyusun kertas kerja pemeriksaan itu masih jauh. Dari sempurna ya. Dari Gresik apa Jawa dari Ah, Aceh? ya itu dia itu. Sudah tahu tuh jawabannya. Oh, itu sih. Jadi apakah saya ini sudah memenuhi syarat minimum di kata-kata kertas kerja yang bagus atau bagaimana? Jujur ya berarti ya. Jadi maksudnya Pak Nosi adalah ya ini mungkin keresahan yang mewakili AP-AP menengah ke bawah ya bahwa mungkin melanjutkan keresahannya Ical dan keresahan itu dilanjutkan oleh Pak Nosi itu ya bahwa Pak Nosi menyadari atau tidak tahu apakah sudah yang sedemikian rupa optimal untuk mengerjakan kertas kerja, tapi apakah itu tidak cukup buat pemeriksa gitu ya, karena Paling enggak, contoh-contohnya teman-teman sampean itu kayaknya sudah kertas kerja sudah memadai, tapi kok tetap ada sanksi gitu ya, ada keresahan seperti paling itu. enggak mungkin P2PK memberikan kategori KAP, KKP-nya layak, nah, gitu ya. Jadi saya nggak tahu yang diberi yang standarnya bahwa P2PK ini kategori KKP layak itu seperti apa. Terus kalau ada yang disuspend atau ada yang dicabut itu sebenarnya pasti ada keputusan P2PK kan punya dasar. Aslinya itu dasar tuh enggak ada A, enggak ini harga mati. Dia harus disuspend. Enggak ada B, harus dicabut. Nah, ada sebenarnya, Anda sih nggak suka baca, makanya ya baca. Lahir itu jangan nangis, baca. Ya, jadi Pak Nosi sebentar ya. Jadi kalau misalnya ditanya, aduh saya ini kertas kerjanya sudah memadai atau tidak sih? Nah sebenarnya kan ada rujukan atlas dong. Nggak pernah buka atlas ya. Atlas itu bukan tempat game loh ya. Tempat gym zaman dulu kan namanya atlas ya. Ini atlas kan Kelihatan dia yang umurnya diberikan ya. oleh P2PK juga kan? iya kolaborasi. Kolaborasi. Nah intinya sebenarnya P2PK itu sudah
memberi petunjuk bahwa satu seharusnya baca Dunung SA gitu. Yang kedua, oke kalau nggak sempat baca SA sampai detail gitu ya, mestinya merujuk ke atlas. Meskipun kemarin kata P2PK yang pakai atlas juga enggak menjamin untuk tidak kena sanksi karena sekedar karena apa yang isu disanksi yang kemarin itu kan yang tanda tangan di atas 9.000 itu katanya pakai atlas loh. Nah, apakah pakai atlas itu cuman sekedar checklist seleksi doang tapi pendukungnya nggak ada ya? Nggak tahu sih. Tapi kalau pertanyaannya Pak Nosi, apakah kertas kerjaku ini sudah memadai atau tidak? Sebenarnya lihat di DSA dong, baca DSA pasti semakin takut ya. Yang kedua ya paling tidak rujukannya adalah atlas karena itu sudah dikasih platform gitu ya, seperti itu jawabannya sih mestinya Pak Nosi. Nah, sampean tinggal menilai diri sendiri, oke sudah memadai atau tidak. Nah, justru yang benar itu pengalamannya Ical menurutku, bahwa ini bukan masalah tidak tahu kertas kerjanya memadai atau tidak, tapi ada kesenjangan yang luar biasa antara SA yang indahnya luar biasa itu, seseksi itu, kemudian diterapkan di perusahaan menengah ke bawah. Itu saya juga merasakan dan stres juga gitu ya untuk yang disampaikan oleh Ical tadi. Jadi masalahnya menurutku di situ sih. Aku masih percaya bahwa berarti SA-nya direvisi, Pak. Kenapa? Kalau sudut pandangnya Pak Cahyo berarti SA-nya gimana? Dibuatkan SA baru atau kita diganti SA-nya? Jadi gini, baru atau gimana? Sebentar, aku mau sih melanjutkan ke Ical tadi ya, betapa memang terjadi kesenjangan gitu ya. Tadi aku mau apa ya, kok tiba-tiba kelupaan, penting padahal. Kesenjangan. Iya, sudah kesenjangan. Tapi intinya kalau Pak Nosi tanya, SA-nya yang berarti dikritisi. Nah, berarti kita sekarang memetakan nih ya. Saya kan pernah diperiksa 2 kali bahkan gitu ya. Perasaanku bagaimana? Nah, ini ku tunjukkan perasaanku ya. Jadi tunjukkan supaya dengan teman-teman kejujuran yang luar biasa ya. Saya nggak pernah bohong, makanya pasti masuk surga. Apakah kena mental gitu ya? Apakah karena kalau kata teman-teman yang diperiksa, aduh aku lagi diperiksa nih nggak bisa tidur gitu. Apakah Mbak Cahyo juga merasakan itu? Terus apa yang bikin nggak bisa tidur gitu? Karena kita sebagai AP baru Pak P2PK jangan periksa kita yang dulu. Ada Pak Cahyo hijrah. Pertanyaan itu tadi, kenapa kamu bisa tidur? Berarti kamu merasa dong kalau KKP-nya jelek. Jadi kayak kasus Nikita Mirzani ya. Itu kan ada pertanyaan benar sebenarnya dari Nikita Mirzani. Reza Gladys, kalau kamu nggak salah, tidak ada hal yang salah di formula di skincare-mu, kenapa kamu takut? Nah, itu ada benarnya, meskipun prosesnya memeras tetap gak boleh kan gitu ya. Tapi ada bener pertanyaannya ini, kita menjadi menunggu, ngapain kamu takut sih? Nah, sama sebenarnya kita semuanya. Kenapa kamu takut dengan P2PK? Emang itu kewajibannya diperiksa gitu loh. Nah, perasaannya gimana? Tapi intinya ya berarti kalau ada ketakutan berarti kan belum yakin ya KKP-nya memadai atau tidak. Nah, kembali ke itu. Jadi gimana ya, saya nggak bisa marah sama P2PK tentunya ya, karena satu kewajiban, dan yang kedua memang P2PK gitu ya, memang P2PK itu kan menjalankan sesuai dengan tugasnya bahwa memeriksa berdasarkan Regulator standar ya, audit. Ya emang standar auditnya begitu, gimana dong? Ya, yang kuceritakan bahwa bahkan sampai diperiksa, Anda menguji nggak kapan tanggal jurnal itu dilakukan? Kalau hari tips Pak juga tuh soal itu yang tanggal jurnal dilakukan. Ya, sampai ke situ kan. Jadi mungkin bagi kita kampret gitu ya. Betul. Tapi faktanya kan SA mengharuskan seperti itu. Kenapa harus diperhatikan ya tanggal-tanggalnya Pak ya? Ya harus diuji gitu ya, tentang kapan waktunya menjurnal. Karena kalau misalnya minggu tidak di hari kerja itu bisa diindikasikan kecurangan. Paling tidak ditanyakan kenapa kok minggu, orang minggu biasanya nggak kerja kok Pak. Seperti itulah maksudnya tujuannya SA seperti itu. Meskipun bagi kita kampret mana bobot kita ya kalangan menengah ke bawah ya, kita nggak ngomongin before ya. Punya dia sudah bahagia Pak ya. Keresahan kita aja. Kalau ke situ ya waktunya nggak ada juga gitu ya. Ya gitu kan maksudnya ya. Dan fee-nya juga
Jadi kalau gitu ditanya ya, Pak, perasaan, ya. saya juga bingung mendeskripsikan karena nggak bisa menyalahkan P2PK, emang SA-nya begitu. Jadi kalau mau dikritisi sebenarnya memang SA-nya SA-nya dong, mungkin berarti. ya Pak Nosi. Berarti setuju kalau nanti akan ada yang lagi dibicarakan ya Pak, SA for LCE. LCE itu. Terus tapi di sisi yang lain saya juga pernah merasakan seperti Ical, bahwa ini perusahaan kecil, terus kalau aku harus mengkomunikasikan dengan TCWG, padahal TCWG-nya yang menyuruh modifikasi laporan keuangan, dan pasti mereka juga nggak mau ditemui juga karena mereka sibuk dan katakanlah Nggak penting-penting amat ya ketemu kita ya kali ya. maksudnya itu kan legalitas doang sih, ngapain sih. Nah ini kuceritakan pengalaman ketika saya menemukan ada saldo. Jadi Ical, kamu kan kalau misalnya ada uang muka itu mesti sensitif ya, akun-akun itu biasanya adalah akun-akun buangan. Ya. Bagi kami ya, perusahaan yang menengah ke bawah kan mungkin nggak ditemui Big Four kali ya, tapi bagi kami seringkali menemukan utang hubungan istimewa, uang muka, bangunan dalam pekerjaan. Itu hati-hati Cal, karena biasanya memang pola budaya di perusahaan menengah ke bawah itu memang adalah akun abal. Nah, pada saat saya mengaudit itu menemukan saldo yang sangat-sangat material. Fantastis gitu ya. Bisa jadi pervasif gitu ya. Uang muka. Nah, celakanya nih bahwa tahun lalu opininya clean. Oh my Ya god. kan? Nah, kemudian kan kita menggebu-gebu nih, ya, untuk memberitahu kepada TCWG. Apa jawaban TCWG? Ya kita udah tahu. Pak. Cuman problemnya sekarang gini loh, Pak. Kan opininya akhirnya kita kecualikan. Betul. Ya kan, jadi Pak, kita terpaksa sekali kalau nggak dikoreksi. Bapak kan, mereka kan nggak mau dikoreksi ya. Ya jatuh-jatuhnya Pak, karena ini sangat material, ya pengecualian Pak. Atau malah kita bahkan sudah ke arah tidak memberikan pendapat gitu kan saldonya terlalu besar. Nah, ekspresinya biasa. Maksudnya waktu diberitahu, kita menggebu, Pak, kita menemukan ini Pak gitu ya. Mereka ya kita memang tahu dari dulu gitu kan. Ekspresinya bikin kita kecewa gitu ya. Ya udah tahu gitu kan. Padahal ini Pak di Dewan Komisaris ini nih gitu. Kita rasanya bangga menemukan dengan santai. Ya sudah tahu lah Pak gitu kan. Pertanyaannya dikembalikan ke kita. Lah gimana Pak ini Pak? Ini kan buat bank. Nah kalau dikoreksi kelaba ditahan minus, apa nggak banknya pingsan? Ya mungkin Bang Toyib ya, sehingga pingsan gitu ya. Terus opini dikecualikan juga gimana Pak? Tahun lalu kan pasti kita akan ditanya. Tahun lalu oke saja gitu. Kok tahun ini Bapak kecualikan? Kan itu presiden buruk juga buat profesinya Bapak, teman-teman Bapak. Nah gitu ditanyakan balik gitu loh. Jadi ya kalau ditanya perasaanku kan beda kemana, ya nggak bisa menyalahkan P2PK juga. Karena ya memang begitu standarnya, termasuk menguji jurnal yang tadi kapan waktunya minggu itu adalah indikasi dari kecurangan, katakanlah. Emang begitu Pak Nosi, mau gimana? Mau melapor ke P2PK kan nggak mungkin. Tapi aku juga merasakan hatinya Faisal, karena merasakan juga betapa stresnya aku waktu mencoba menerapkan seluruh SA di perusahaan menengah bawah. Saya stres migran, coba saksinya Ari ya, migran saya ya, bolak-balik minum Paramed ya karena terlalu indah untuk diterapkan. Jadi nah kayak gitu Pak Nosi, tanggapan Pak Nosi. Tunggu. Oke. Ini ayo kru satunya. Eh. Tolong. Wah, ini Tadi calon kamu nggak tahu ya pejabat betapa ini. Faisal bisa menunjukkan kepintarannya. Waduh, ini. Belum jadi api sudah nggak on time ya. Jadi kerja. Pemanasan dulu. Ayo Pak Nasi, lanjutkan. Sebelum dilanjutkan, aku pengen, dia kan belum tahu podcast kita ya. Dikembalikan pertanyaannya ke dia juga. Nah, apa yang kamu rasakan ketika mendengar P2PK? Karena buat saya, setiap AP ya pasti diperiksa lah. Ngapain takut? Kata dia sih resah. Kita semua kan ternyata faktanya takut. Takut kan gitu. Apa Atau di otak? pernah nggak Mas sampean? Sabar AP-nya dulu diperiksa sehingga harus menemani? AP-nya. Nah, ini kan Kalau- masih dari sisi auditor Ya. juga ya, Ya. Pak ya, gitu. Pendekatan ya kalau saya ya karena belum jadi AP jadi ya
biasa aja gitu. Biasa aja. Enggak Cuma dong. sebagai Enggak, dari tapi sisi auditor begini, lah. tapi begini tentunya ya. Kita sebagai auditor kan juga memiliki rasa tanggung jawab ya. Otomatis yang diperiksa itu adalah AP. Jadi ya tentunya lebih takutnya bukan karena takut gimana ya, kayak perintahnya semakin banyak gitu dari AP Iya, gitu. iya, iya. Karena kan Apa? Perintah. perintah jadi seperti apa? Oke. Eh, Artinya biasa beban beban bekerja, moral ya. beban kerja dan beban moralnya Iya. bertambah. Karena yang namanya diperiksa ya meskipun saya belum diperiksa, nah tapi kan rasa takut itu pasti ada dalam artian sudah lengkap nggak ya yang saya kerjakan, sudah Sama ini nggak ya? maksudnya ini masalah, waduh ini sudah lengkap nggak ya? Gitu ya. Iya. Sama, maksudnya sebenarnya sama sih, ketakutannya memang begitu gitu. Nah, Pak Nosi tadi tanya reaksinya Pak Cahyo setelah 2 kali diperiksa, ya saya nggak bisa, meskipun hati saya mengomel juga, tapi kan emang nggak bisa menyalahkan PDOPK karena mereka bekerja berdasarkan SA. Nah celakanya ini yang mungkin dikritisi Pak Nosi, kalau SAK bisa dilevel-levelkan, ya kenapa SA nggak bisa dilevel-levelkan? Paham maksudku ya? Iya. Ini Iya. semua pakai SAK, laporannya pakai SAKP, pakai SK. IFRS, EP, UMKM kan standar Sama auditnya semua. sama, Sama. gitu Iya. loh. Nah, Cuman lucunya kadang-kadang ada yang bertanya Pak ya, Hmm. meminta kita untuk mengaudit tapi kalau SAK-nya EP pakai SA yang mana? nah itu yang salah kaprah, kita hanya punya SA, mau EP, mau ETAP, mau SAK, bahkan mau UMKM, syariah. Kalau syariah ada, ya syariah tetap aja nggak ada, Iya. adanya audit kepatuhan kan. Iya. Tapi kan Betul. standar audit sama. SA-nya sama, apapun itu SAK-nya. Jadi sekali lagi hatiku nggak tahu mendeskripsikannya, mau marah sama P2PK juga tidak mungkin gitu ya, mau tapi bisa paham dengan apa yang kalian pikirkan. Ya ini perusahaan kecil loh, terus kalau aku harus menerapkan SA seluruhnya, ya modal aja yang tadi tak contohkan, bahwa bahkan ketika kita ngasih meledak untuk memberitahu kepada TCWG-nya, Pak saya menemukan nih temuan-temuan nih, ya ternyata mereka sudah tahu temuannya lah, sudah itu kan dari dulu Pak gitu, malah dibalikkan pertanyaan ini, loh Bapak ini oke, kalau Bapak saya nggak mungkin mau dikoreksi Pak, banknya pingsan pasti karena laba ditahannya miliaran 50 M Minus. loh ya, Jadi minus gitu ya, Pak, ya. jadi minus. Yang kedua lah, kan pasti ditanya kliennya, Pak kemarin opininya oke saja kok, sekarang opininya pengecualian bahkan tidak memberikan pendapat. Lah saya jawab apa Pak? Kan presiden buruk juga bagi profesi teman Bapak lah, malah dikembalikan. Ya itu gimana menurut pendapat Pak Nosi, Ical, apa yang perlu dibahas dalam Tapi gini, kesenjangan antara SA dan, karena saya percaya ya bahwa semua AP pasti ingin kertas kerjanya bagus, aku yakin itu. Ya, Ya. niatnya Cuman bagus lah Pak. apakah bisa bagus kan ya dipengaruhi banyak hal, termasuk kondisi yang di lapangan. Kliennya Iya, bagus. Kliennya, SDM-nya gitu. kita bagus apa enggak juga? Mm. Orang-orang yang bekerja. Tapi gini Pak, Bapak kan juga diperbantukan di ad hoc di tim ad hoc. Iya, Bapak kan ad hoc DRM IAPI sekarang. ya, berarti kan juga sempat memeriksa teman-teman sejawat lah gitu. Ya, diperiksa dan memeriksa Pak ya. Apakah yang Bapak temukan tuh sama yang ditemukan P2PK di kita gitu selama memeriksa Justru DRM lebih detail. gitu ya? Lebih detail temuan-temuannya. Cuman kalau DRM kan sifatnya pembinaan murni. Jadi nggak perlu panik. Maksudnya kalau nggak yang woman banget itu nggak perlu panik sebenarnya tentang sanksi. Tapi kalau P2PK kan pembinaan juga sebenarnya ini ya singkatannya ya. Tapi kan pembinaan. ujung-ujungnya kalau memang tidak sesuai dengan standar jaraknya jauh, kata Pak Damir, ya mau nggak mau kan ada sanksi. Itu sih. Tapi kalau temuannya berdasarkan pengalaman saya ya itu justru temuannya itu banyak dari DRM. Yang contoh barusan ya itu kebetulan anggota saya itu auditornya BDO. Ya pasti kertas kerjanya bisa dibayangkan dong. Luar biasa, Itu ya. temuannya detail banget, komprehensif banget, termasuk ya Pak ini ada jurnal minggu ya. Jurnal di hari Minggu lah ya. Kata mungkin pikirnya gini lah, hari Minggu kan kita keluar kota, kita ada lagu kata anak-anak pada hari Minggu kita ada kan lagu itu pada Yeah. hari Minggu Mike kita Delman.
Mana sih? Kuturut ayah ke kota. Hari Minggu kuturut ayah kota kenapa jurnal gitu mungkin ya mungkin ya yang ada di dalam anggota DPO siapa tahu? DPO BDO ini. Siapa gitu. tahu ini timnya kan Gen Z jadi work from anywhere. Ya, Kan sekarang gitu kan. Atau perusahaannya 24 jam buka Nah. loh. Bisa aja makanya kan tapi kan itu perlu diuji supaya mengindikasikan apakah ada kecurangan tidak gitu loh maksudnya. Iya. Nah itu temuannya banyak sekali. Nah saya sebagai ketuanya akhirnya juga mengedem-ngedemkan gitu. Tim. Pak tenang Pak, saya mengedemkan yang tak periksa. Oke. Pak tenang ya, saya merasakan apa yang Bapak rasakan. Cuman Pak, maksudnya adalah Bapak kebetulan kan kliennya lumayan besar karena itu dipilih sebagai subjeknya sampling gitu kan. Nah rasanya tidak ada alasan Bapak ngeles terlalu indah SA diterapkan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan kecil baru tak bilani Pak. Kalau misalnya ada temuan dari perusahaan kecil terus temuannya banyak SA ya, mungkin aku akan sedikit membela. Pak, gitu boleh ya. tahu nggak, kan Bapak jadi ad hoc DRM, itu kan pasti dapat list yang mau disampling KAP-nya mana, terus dipilih KAP-nya katakanlah begitu. Oh saya kan masih ad hoc ya belum Ya, ini enggak. jadi saya cuma diperintah Pak nanti ngaudit ini bisa Iya. nggak gitu. Kenapa sih yang dipilih KKP PT itu? Dasarnya apa? Mereka pasti punya dasar gitu loh, tapi Pak. aku nggak sampai menanyakan sih masih Apa ad hoc TBK? Pak masih Apa KP itu yang nggak pernah ngerjakan TBK tiba-tiba dia ngerjakan TBK? nggak yang pasti kalau kita ngomongin umumnya P2PK ya. Ya, kalau Umumnya P2PK gimana? P2PK ya mungkin sama sih sama di RM ya. Mungkin ya saya belum betul-betul tidak tahu karena masih ad hoc lah ya masih Tunggu ad ya, hoc gitu tinggal ya. tunggu berarti ini DRM-nya kapan? Enggak maksudnya enggak kayak itu ya. Tapi maksudnya gini, yang pertama masih profiling yang beresiko. Ya, masih itu. Jadi maksudnya yang jadi yang menjadi objek samplingnya, subjek objek ya, itu adalah pasti yang profilingnya beresiko. Nah, sementara yang profilingnya sementara ya, ini menurut saya Sudut pandang ya. Oke. yang dimaksud dengan profiling beresiko tetap yang tanda tangannya menurut mereka terlalu Banyak. banyak. Oh, ngomong kuantitas ya. Meskipun kan bisa ditunjukkan ternyata katanya ada yang KAP ada yang tanda tangan banyak ya lolos saja kan. Ya. Cuman kan tetap P2PK pakai audit berbasis resiko dong. Ya. Maksudnya pakai penggunaan basis resiko ya. Yang salah satu yang dianggap profiling beresiko itu yang memang tanda tangannya dalam jumlah menurut mereka di batas kewajaran sama tetap masih menyasar pada yang berumur tapi kok masih produktif gitu sih. Gitu. Cuman saya pikir ketika kita semua sadar bahwa dibatasi misalnya ya berarti profiling beresikonya mungkin sudah bergeser, nggak lagi jumlah tanda tangan. Kalau semua sudah sadar bahwa nggak boleh tanda tangan banyak loh ya. Sementara KKP-nya, itu Pak, KKP-nya kenapa yang waktu Bapak diperiksa, apakah Bapak sudah punya perasaan ini yang dipilih kayaknya klien saya yang PTA Oh, atau iya. PTB. Nah, Yang kalau bis- itu yang- benar, apa sih yang mendasari itu kira-kira? jadi yang satu pasti biasanya yang perusahaan yang laporannya berdampak secara publik eksternal ya? lebih luas gitu ya. Nah, Oke. biasanya makanya TBK. Gitu kan. Nah, dulu itu ya, satu doang kan yaitu TBK, tapi mungkin ya P2PK mengendus bahwa ini AP kalau yang perusahaan-perusahaan gede aja dipersiapkan dengan baik, makanya untuk menguji kekonsistenan biasanya P2PK punya ini pengalaman saya, ngomongin Ya, pengalaman ya, saya ya, bisa ya. salah, maaf P2PK ya bisa salah ya. Kita sharing-sharing ini biar teman-teman juga ya, maksudnya biar dapat AP insight. mempersiapkan diri. mempersiapkan maksudnya diri gitu dapat ya. insight Kalau perlu menantang juga. diri gitu ya. Jadi yang Pak Cahaya boleh menantang diri, udah selesai biasanya diperiksa. yang pertama biasanya yang laporannya diakses oleh banyak orang lah ya yang Oke. berdampak ke publik. gitu ya. Nah, makanya biasanya TBK. Nah, tapi mungkin ya karena mengendus fenomena bahwa yang dipersiapkan kok rasanya cuman yang gede-gede ya akhirnya menyasar juga untuk menguji kekonsistenan maka diperbandingkanlah satu perusahaan yang tidak TBK tapi nah itu aku yang nggak tahu bisa mungkin sambil ini penting ya sambil nggak tahu Itu kancing. nggak tahu tapi emang Tapi akhirnya dua berapa KKP Pak waktu Bapak Dua. diperiksa? Oh, 2 KKP. untuk perbandingan TBK sama Yang kecil lah ya, yang Itu online atau offline, Pak? online dan offline. Oh, berarti Bapak Yang ditemui. pertama online. Oke. Yang pertama online karena waktu itu kan masih COVID.
Oh, Kalau iya. itu satu, nah makanya mungkin mengendus ya. Kok perasaan gitu ya? Kok perasaan kalau yang besar-besar sudah disiapkan deh gitu. Akhirnya untuk kekonsistenan memang akhirnya ada satu lagi. Saya masih lumayan dua, ada yang sampai 28. Oh my. Itu kertas kerja diminta 28, dicek. Oh Oke my Pak, God. itu kan kertas kerjanya dipinjem ya ceritanya sama P2PK. Nah kita tuh kadang-kadang kan ada yang masih cara lama ya, yang KKP-nya masih hard copy. Hard copy. Gak apa-apa ya, di-scan aja, susah amat, nggak ada alasan deh. Oh berarti yang diminta soft copy Pak ya? Soft copy lah, hari Oh. gini. Oh berarti hard copy itu ya kalau kita punya berarti mau nggak mau mesti di-scan satu-satu Ya, ya? menurut lo, atau minta P2PK kesini mau. Suara Coba sendiri. disuruh pakai offline apa online? Gua nanya. Ya. Pakai Nah ditanya. gini Pak, jadi lupa. Tanya. Aku ketawa Tapi gini, terus. terakhir ya. Sekarang aku jadi objek nih sebagai Jangan terakhir aku jadi dong. objek, aku jadi objek nih. Bukan, maksudnya itu terakhir kali AP saya diperiksa. Oh. Gitu. Nah gitu dong. Itu kan sudah sekitar mungkin 3 tahunan lah ya terakhir ini. Itu COVID. Ya masih COVID. Atau apa itu? Siapa sih? era- Gak bisa era- disebutkan? Sebutkan nama yang tidak Gak apa-apa, boleh, tidak gak bisa boleh. disebutkan. Rahasia, rahasia. Rahasia. Tolong ya teman-teman kalau ada api yang diperiksa jangan senang Ya. ya. Maksudnya empati lah ya, nggak Empati usah. lah Ah. maksudnya. Ini gitu. pengalaman ya. Jadi kalau di kantor saya waktu itu yang harus disiapkan itu atau bukan harus sih Yang P2PK, diminta ya, yang diminta memberikan P2PK. memberikan kode lah bahasanya ya. Itu adalah dengan yang aset tertinggi. Jadi kantor kami menyiapkan 3 waktu itu 3 perusahaan. Tapi belum ditentukan itu. Belum Maksudnya ditentukan. indikasinya. Iya. Tapi dari 3 itu kita siapkan semua. P2PK hanya minta 1. Dan itu pemeriksaannya secara offline. Jadi P2PK datang ke kantor. Macam-macam lah. Macam-macam. Iya, tapi kan Mengikuti sudah lama. kondisinya. Tapi yang perlu diingat nih teman-teman semuanya ya, yang merasa jadi AP ya. Saya berharap setelah saya ngomong ini, Ical memutuskan mengundurkan diri sebenarnya. Loh, Makanya itu. makanya ada podcast ini Iya, karena iya, iya. adalah keresahan Tapi saya nanti dan lebih Pak seru lagi Cahyo. kalau Audita yang cerita pengalamannya. Ya. Tapi Pak Nosi dan kawan-kawan yang perlu digarisbawahi P2P menurut pengalaman saya sekali lagi ya ini bisa salah belum tentu bisa digeneralisasikan gitu ya. Menurut saya SOP atau kriteria untuk disanksi itu makin ketat. Makin Paham ketat maksudnya? ya. Oh ya. Jadi ketika pengalamannya Mas Mas Akbar Akbar. Jadi ketika pengalaman Mas Akbar pun 3 tahun yang lalu bisa jadi nggak update ya. Ya. Karena saya komparasi dengan Yang lainnya. aku aja Ya. yang pemeriksaan pertama itu sama 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu. Dengan yang sekarang temuannya yang pertama karena waktu itu saya belum baca SA ya, sekedarnya aja KKP saya, maksudnya yang lebih ke substantif gitu ya. Temuannya banyak banget ya. Bisa dibikin novel kok Oscar Pelangi. Kalau perlu Berseri-seri. berseri-seri Iya. gitu. Banyak banget. Sebenarnya ini nggak apa-apa kan di podcast kan? Ya nggak apa-apa, kan ini tips. Bukan rahasia aja. bagi PDPK bukan rahasia kan ya? Enggak lah. Maksudnya Oke. ini Temuannya tulisannya rahasia nggak sih? poin temuan gitu. Ya sebenarnya rahasia, cuman kalau apinya mau ya nggak apa-apa kan. Apa? Buat Apanya sharing-sharing menelanjangi aja, dirinya buat sharing-sharing sendiri. aja, buat sharing-sharing Apa-apa. aja. Jadi temuannya dan mungkin buat masukan ya buat P2PK juga. Jadi dulu itu temuannya banyak berlembar-lembar. Jadi kalau kamu baca Laskar Pelangi ya model kayak gitulah ya, membaca novel Laskar Pelangi kayak gitulah ya. Iya. Jadi karena waktu itu memang aku belum belajar SA ya. Belum sepandai Lucu ya apa sekarang tapi ya. belum belajar SA gitu ya. Jadi ya yang substantif yang saya fokuskan gitu ya. Ya temuannya AP tidak menerapkan SA 240 kecurangan tadi. AP tidak menerapkan SA 250 Undang-Undang Kepatuhan. AP tidak mengkomunikasikan dengan TCWG SA 265. AP tidak menguji secara komprehensif kelangsungan usaha SA 540. Pokoknya banyak banget ya. Gitu Udah lah. paling pojok, Waktu itu saya abang dulu panik ya. banget kan. Waduh gimana nih dan sebagainya gitu kan. Itu nah itu yang dipilih, nah itu dipilih ketebak
ya, waktu Yang ketebak kan. pertama. Ya, maksudnya aku kan nggak punya TBK. Iya. Oh, punya TBK. Jadi aku tebakanku benar. Kalau nggak TBK ini. Nah, TBK-nya nggak diperiksa karena Pak ini ya rugi terus, ekuitasnya minus. Nah, ekuitasnya minus gara-gara tak koreksi. Ya kasus saya tahu, Pak, ini abal-abal kan? Abal-abal kan? Pak, ini abal-abal, Pak. Sama yang kayak uang muka, kayak gini dan sebagainya dan nggak bergerak dan sebagainya. Bangunan dalam pekerjaan. Ini abal-abal kan, Pak? Bapak pilih pengecualian atau tidak memberikan pendapat. Pengecualian Dikoreksi atau dikoreksi. Akhirnya milih dikoreksi. Lah gara-gara dikoreksi itulah tidak menjadi poinnya P2PK karena meskipun TBK ternyata ekuitasnya minus. Artinya mungkin indikasi kecurangan tidak terjadi lah ya. Iyalah. Padahal awalnya indikasi kecurangan dari KP lain. Tahun-tahun kemarin dari KP lain. Ya akulah yang koreksi. Dan koreknya 180 miliar. Tapi bukannya emang ini Pak, rata-rata laporan keuangan TBK itu pasti dipercantik ya? Ya nah itu bisa aja, nanti itu urusan lain lagi nih, urusan Nanang sebenarnya ya. Nah itu lewat akhirnya satu perusahaan yang sudah kita prediksi karena fee-nya gede. Aku aja baru tahu kalau fee-nya 200 juta kalau nggak salah ya. Nah, kita prediksi aku baru kaget. AP belas kasihan. Ya. AP-nya belas kasihan soalnya. Nah, perusahaan pertambangan tapi pakai etap. Ya, pakai etap kalau secara teknis nggak banyak debat karena kan memang etap kan nggak kata gitulah. Cuman ya itu tadi akhirnya temuannya banyak di perencanaan, di SAT. Yang perencanaan itulah ya. Kalau yang substantifnya oke. Apa gara-gara itu ya? Pokoknya tapi temuannya banyak kalau orang baca wis stres. Berarti bisa dikatakan kalau substantifnya oke bisa jadi lolos. Nanti kita tunggu dulu ya pertanyaan bagus tapi kita tunggu dulu. Nah, pokoknya akhirnya jadi itu satu bulan kan tak tunggu-tunggu kok karena kan ada perbaikan gitu kan. Terus Sudah bulan, siap nanti vonis ceritanya. ya 1 bulan kok nggak ada kejelasan sih. Terus akhirnya tak WA P2PK-nya yang pemeriksaan pertama. Pak, ini gimana sebenarnya sanksinya? Karena kalau lihat baca lagi ya, narasinya kan 30 halaman kali gitu ya. AP tidak menerapkan SA ini, AP tidak. Dalam batinku, emang ada AP Surabaya menerapkan ini? Emang ada Surabaya loh Pak ya, bukan before lah ya Pak. Komparasinya kita teman-teman kita sendiri. Sejawat memang ada SA zaman dulu pula ya gitu kan. Ya, tapi kan saya panik gitu ya. Ternyata lupa Bapak nggak disanksi. Memang Bapak mau disanksi lah. Kok nggak ada surat? Ternyata kalau yang disurati itu kalau yang ada sanksi. Jadi Bapak perbaikan tuh emang perbaikannya banyak, AP ini dan sebagainya. Berarti bisa dibilang juga karena pemeriksaan tiap tahun makin ketat. Nah, kualitas AP makin buruk, bisa dibilang gitu atau gimana? Enggak tahu. Pokoknya pada akhirnya yang kedua setelah 4 tahun kemudian kan yang kedua itu kali ini benar TBK yang TBK prediktif. Teman yang satunya kan saya nggak tahu kenapa harus 2 itu tadi ya, ternyata kata P2PK-nya ya biar menguji kekonsistenan gitu ya. Nah, ternyata emang temuannya lebih dikit. Kalau nggak salah 2 halaman deh. Cuman ketat banget gitu loh ya. Jadi menurut saya SOP-nya di levelnya dinaikkan dan kata pemeriksa saya bahwa kali ini Big Four banyak yang kena. Berarti gimana dong? Gimana pandangan Pak Nosi atas pertanyaan saya? Berarti kalau makin menurut saya jadinya apakah... jadi aku menanyakan memang Pak SOP-nya ini gimana sih? Emang SOP-nya berubah atau gimana? Karena komparasinya gitu ya? Aku gak sama yang lain. Sama yang pertama saya, yang kedua saya, ini temuan 30 halaman loh. Gitu ya. Ini cuman 2 atau 3 halaman gitu ya. Tapi maksudnya kayak ketegangan itu lebih tegang, lebih menusuk ya. Iya gitu. Ya kalau saya mengomentari Pak Cahyo ya, kalau Pak Cahyo yang kedua lebih tegang kan Pak Cahyo sudah jadi artis, exposure-nya kuat, jadi yang kedua dia lebih tegang. Kan udah diperiksa sudah PPAPK. Ya sudah dong. Kan Pak Cahyo menghilang. Kamu belum terkenal sampai sekarang belum terkenal. Kamu janji membuat aku terkenal seluruh Indonesia. Setelah ini dikenal. Subscribe belum 200 loh ya. Ayo gimana? Ayo silakan. Kalau saya sih melihatnya bahwa kalau kita lihat secara kuantitas dari 30 halaman menjadi 2 halaman Pak ya, 3 halaman, 2 halaman.
Berarti kan Maksudnya 3 halaman itu satu PT. kualitas kita di akuntan publik ini seharusnya sudah lebih baik. Oh, jelas. Aku percaya. Jadi gini, saya kan ada tuh yang punya pendapat bahwa KPK ini aja lah ya dihapus karena kan memang secara kerja nggak mungkin ada yang sempurna dong, pasti ada celah ini. Nah itu nggak setuju karena dibutuhkan KPK yang memang orang Indonesia nggak mungkin lah dengan kesadaran diri melakukan hal yang terbaik. Jadi memang harus KPK. Nah, sama dengan P2PK dan dengan DRM itu dampaknya memang nyata. Ada mereka itu dampaknya memang nyata karena kita jujur aja Pak Nusi, zaman-zaman dulu awal-awal kita ngaudit kan cuma rekening koran dan legalitas. Legalitasnya sakmene, tapi buat apa legalitas segini di copy semua? Dan rekening koran dan beres dan opini terbit seminggu dan clean semua. Mana ada kepikiran zaman dulu. Sekali lagi kita ngomongin KAP menengah ke bawah ya. Studi bandingnya bukan KAP Big Four ya. Zaman dulu kan makanya kenapa kita nggak waktu itu bikin tanda tangan yang banyak aja pada saat waktu itu masih belum susah seperti sekarang gitu ya, karena dulu kan rekening di Surabaya ya rekening koran dan legalitas so opininya seminggu terbit dan clean loh ya gitu ya, aman-aman saja kan waktu itu karena mungkin P2PK dan DRM belum begitu intens sekali ya zaman dulu. Nah begitu kasus banyak kredit macet kan kasusnya seperti itu. Begitu waktu itu Mandiri yang protes banyak kredit macet sementara laporan baik-baik saja gitu ya, malah terlalu over gitu ya pendapatannya ya, mungkin itu menampar otoritas, maka muncullah P2PK lebih intensif untuk tugasnya dan seharusnya memang dan dampaknya nyata sih. Kita lihat teman-teman kita itu sebenarnya kan sudah mulai aware dengan kertas kerja meskipun jujur P2PK untuk mengikuti SA seluruhnya untuk perusahaan yang menengah ke bawah sekali lagi terlalu indah Mas ya. Sabar. Lanjutkan Pak. Itu sih. Tapi kalau ditanya P2PK dan DRM itu penting banget fungsinya ya, dan ternyata emang berdampak mau nggak mau diakui di Surabaya kan dulu kan kayak gitu Pak Nosi ya tahu sendiri kan. Sekarang ya pada berbenah sih. Nah bahwa hasil benahnya itu belum sempurna ya wajar harusnya dimaklumi. Gimana Pak Nosi lanjutkan tadi? Makanya kalau secara kuantitas tadi itu kan kita mengalami penurunan ya dari 30 halaman jadi 3 halaman. Berarti kan semakin dalam kasusnya Pak Cahyo itu kan berarti kan kita semakin berkualitas. Nah, kalau saya sih melihatnya bahwa ya sudah saatnya kita menjadi lebih bagus lagi ya. IAPI contohnya dengan pengurusan yang baru ya bisa lebih pengurus baru. Ya. memberikan ini ya, memberikan tambahan lagi gimana sih caranya agar kita kertas kerja itu jadi lebih sesuai dengan SA ya. Tapi sekali lagi kayaknya kita perlu mempertimbangkan tuh mengusulkan kepada asosiasi untuk segera diwujudkan SA versi betul kalau itu setuju LCE banget. gitu ya. Panas kan jadi tak balik kan sudah belajar SA bareng-bareng kan ya, bisa lulus AEP kan ya, mono yang modal sekali ujian ya, modal tampang juga akhirnya lagi kosong otaknya, dia hari ini juga menganulir bahwa yang ganteng bisa pintar, gitu ya, dia sudah 2 kali ini menunjukkan gitu ya. Nah apa yang karena saya juga bingung sih kalau misalnya SA ini disederhanakan di bagian manakah, karena SA itu sebenarnya sudah sangat kronologis sebenarnya sudah sangat kronologis. Mungkin nggak pakai sampling Pak. Kalau saya malah menyarankan untuk bahasanya yang lebih mudah, novel lah ya, iya, gitu. Betul. Maksudnya bahasa yang lebih ramah lah ya, orang baca nggak harus ini maksudnya apa ya, kalau perlu diilustrasikan contoh-contoh gitu ya. Kalau saya malah mengkritisinya memberi masukan seperti itu, bahasanya jangan yang bahasa dewa lah ya. Kita ngomong lihat biayain aja ya, suruh bicara sama Pak Damir ya. Gitu. Pak Cahyo jadi disederhanakan Pak Damir ya, cuman yang disederhanakan untuk yang
perusahaan menengah ke bawah apa yang kalian harapkan? Sudah tahu kan tugas-tugasnya SA Paling SA tidak 200 perencanaan, SA 210 ya, 210 itu Tetap Pak normal perencanaan. Pak. Terus SA 315 ya kan gitu-gitu sudah kita bahas kan, termasuk tadi bahkan ternyata mengidentifikasi jurnal dan sebagainya, komunikasi TCWG dan sebagainya, kelangsungan usaha dipertajam dan sebagainya. Bagian manakah yang pengen Ya, Anda kalau saya sih TCWG saya hilangkan Pak. Apa? Gini aja, lihat tanya aja sama para auditor yang di sini. Ya, Bagian oke. mana kira-kira yang selama ini mempersulit mungkin atau yang sulit diterapkan tuh kira-kira yang bagian Yang mana yang Anda Ayo, jarang paham. menerapkan pemahaman bisnis? Kan Pemahaman jangan bisnis salah ya, atau kalau apa? stresnya kan gini ya. Misalnya kan emang untuk menentukan apakah diterima atau tidak, Iya, perikatan pemahaman itu kan bisnis. salah satunya harus melihat track record pemilik saham lah, gitu kan. Nah itu kan harus mencari di Google, mencari informasi salah satunya di Betul. Google. Kertas kerjaku seperti itu ya. Jadi ada klik Google. Yang paling sedih adalah ketika emang ada cerita negatif di nah ini aduh diterima nggak ya? Artinya kalau diterima kan ada alasan yang lebih ini grande gitu loh. Pendokumentasiannya aja Apa? Pak yang capek Pak, males Pak. Memang, ini dokumentasi. memang lah itu makanya Ari lo jadi contohnya Paramek gitu ya. Paramek endorse aku ya Paramek ya, karena bagi saya Paramek itu keajaiban dunia. Jadi saya tuh kalau pusing gitu minum obat yang lain tuh nggak sembuh ya, tapi Paramek luar biasa dalam hitungan detik langsung sembuh. Ada lagi yang bikin sembuh, ditampar sama coach sembuh. Apa ayo Jadi sebagai auditor. ya, jadi maksudku adalah kalau saya sebenarnya aku aja yang kamu bilang pincar, kalau baca SA juga ngowo sebenarnya. Iki opo to ya maksudnya? Bisa nggak lebih disederhanakan bahasanya, nggak usah bahasa dewa, Iya. gitu ya? Iya, itu apa? Ya kalau Apa? sinetron itu ya sinetron cinta Firti lah ya, gampang diikuti. Jangan yang susah-susah, jangan karya Gari Nugroho yang memang susah dicerna gitu loh. Nah, sama dikasih ilustrasi dong nak nanti contohnya, misalnya dikasih ilustrasi itu dimaksud ini apa gitu loh. Tapi nah saya masih bingung ketika harus disederhanakan untuk perusahaan menengah ke bagian mana yang memang harus Bagian mana menurutmu? bagian mana yang jadi Menurutmu? pemahaman bisnis nggak perlu kah? Apa? Karena perusahaan kecil nggak usah pemahaman bisnis pasti resikonya tinggi, Iya, tapi konsekuensinya buktinya banyak loh ya. Biar ngomong Ya, dulu, coba. oke. Kasihan ini. Gimana? Pengen bersuara ya. Bagian mana ya? Jadi Apa? benar, kalau menurut saya ya pemahaman bisnis itu juga agak Repot kurang ya. relevan gitu loh kalau diterapkan di perusahaan kecil, karena kita membandingkan dengan bisnis sejenis. Nah masalahnya yang kita bandingkan yang top semua, yang laba, sedangkan yang kita Kersamu berarti ya. iya, Iya. yang kita periksa itu kadang baru berdiri 2 tahun, 3 tahun, kadang ya naik, kadang turun, terus dibandingkan dengan itu ya jelas tidak sebanding sebenarnya gitu loh. Terus kedua, terutama yang untuk yang kecil-kecil itu ya diskusi dengan klien itu yang berat menurut saya. Komunikasi sama TCWG Ya, ya, komunikasi. maksudnya. Ya entah dengan entitasnya atau TCWG juga. Jadi kadang tentunya kita kan selalu memberikan sebuah order data gitu ya. Itu untuk menyatukan apa yang kita minta dan yang mereka beri, itu khususnya di perusahaan-perusahaan yang masih kecil itu kadang kita minta A dikasih B. Oh ini harusnya yang A malah dikasih C kayak gitu. Jadi apa ya? Mungkin ya perlu SA yang menyederhanakan lagi. Jadi apa ya? Dipermudah lah maksudnya itu bagaimana, dan tentunya juga kualitas dari, tapi kita nggak bisa sih ya ini ya, kualitas dari entitasnya entah itu SDM-nya itu juga diperbaiki, karena juga itu membantu kita. Jadi kalau seumpama data yang kita minta itu cepat dapatnya, terus itu sudah sesuai, maka kita bisa melaksanakan prosedur-prosedurnya sehingga hasil itu bisa diperoleh lebih cepat gitu. Kalau dari kamu ngomong dong, kamu ditaruh sini biar ngomong, dibayar Ya biar apa? ngomong. Kira-kira Kira-kira apa? kan kamu sering dong tak kritisi. Sal, mana laporannya? Karena dalam waktu yang mepet gitu kan. Langsung tak sekak, Sal. Aku baca SA nggak pernah lo ada kata-kata mepet sampai ujung hulu Betul. sampai hilir nggak ada lo kata-kata mepet. Berarti Ada ditambahi- waktu dan biaya yang Iya. wajar. SA-nya ditambahi, ada kata-kata mepet. Bahasa-bahasa. Gitu. Terus Jadi, SA-nya kalau perlu yang baru diabaikan beberapa. Semuanya diskusi dengan TCWG nggak usah karena kecil ya.
Contohnya gitu Pak. Kalau menurut Prosedurnya saya sih- dikurangi gitu Ya loh. coba misalnya kalau yang menurut keluarku saya sih selama kayak praktek di lapangan apa aja Sal, nggak usah Kayak nggak usah prosedur terus kayak apa? Prosedurnya dihilangkan apa dikurangkan? Jangan, ya udah Dikurangi, disesuaikan. disetarakan saja. maksudnya gimana? Misal- Setarakan tuh Contohnya gimana? contoh prakteknya. Kamu Disetarakan. mengeluh apa? Sinta Misal suruh gini. biasanya kan Ini langsung latihan kamu kompre loh, ngeluh, ini kan? latihan kompre Latihan loh kompre loh ini. Misal- Dilihat Misal loh. gini, Pak. Enggak, ini bukan kompre. Ini pengalaman bener di praktek di lapangan. Ah. Apa ngomel-ngomel sama kamu kan? Ah. Weh, ini. Apa aja dari klien nggak mau ngasih data Nggak kayak mau apa? ngasih data atau Terangkan apa. aja. Contohnya kayak klien ini kan, Hmm. Pak, saya minta GL-nya. Misal gitu. Dikasihkan. Kok beda sama laporan keuangannya ya, Pak ya? Oh iya, Mas, karena ini untuk apa? Intern. Misal ini Pajak. intern kita. Terus kalau yang Berarti maksudnya kamu tahu bahwa akhirnya laporan ini beda sama internal. Terus keluarnya gimana? Takut opininya gimana nih jadinya gitu ya? nah, jadinya kan ya Iya. Pokoknya Nyambung butuh gitu ya. waktu, Nggak nyambung. maksudnya butuh waktu yang lama untuk mengujinya pada akhirnya sementara mepet tadi ya. akhirnya kan Terus fee-nya Dalam- cuma 20. 20 ditawar lagi. Dan Biar- butuh uang Pak, jadi cepat Pak. Jadi saya kalau juga di- paham ya, paham. Jadi ada satu langkah misalkan bandingkan Ya. neraca dengan Ya, buku ya, besar. nah Nah, tidak sebanding terus kita ngomong apa gitu ya. Maksudnya kita jadi- pasti proses lebih panjang lagi dan itu membutuhkan waktu lagi, membutuhkan biaya Biaya lagi, lagi, sementara betul. nggak worth it dengan Fee-nya. fee-nya. Ya itu yang gitu. terjadi sih Pak. Nah satu lagi ya kan, misalnya banyak yang nggak punya GL lah, padahal memang di SA identifikasi jurnal. Nah, gimana caranya nggak ada GL kemudian Nggak ada mengidentifikasi GL. jurnal? Nah, itu. Gitu sih. Jadi Jawab yang pertanyaanku tadi. yang mana, Sen? Berarti kalau substantifnya bagus bisa mengurangi sanksi dari P2PK. kalau PPL Mm-mm. 2 tahun yang lalu saya takut sudah berubah ininya, dan ini yang ngomong cuma satu orang kan, maksudnya apakah itu bisa Relate digeneralikan atau dengan enggak, gitu ya. seluruh personal KP2P kan aku nggak tahu, tapi yang paling harus diselamatkan memang adalah substantifnya. Jadi nah yang substantif itu kan yang umum-umum sebenarnya, maksudnya adalah ya kalau piutang ya konfirmasi lah. Kalau konfirmasinya dan itu dinarasikan yang penting ya. Jangan Nah, bilang ini sudah yang repot. konfirmasi tapi nggak dinarasikan, itu hoax namanya ya. Iya, betul. Jadi apa? Contohnya gimana? Ya, contoh Dinarasikan. misalnya- Tolong kasih contoh buat teman-teman juga. Ya misalnya nih konfirmasi. Konfirmasi kan penentuan, tapi ini jadinya terlalu tapi betul, misalnya kan konfirmasi kalau nggak populasi nggak semuanya berarti kan ditentukan konfirmasinya itu narasikan kenapa samplingnya ini, misalnya pakai rumus, narasikan dong, misalnya 5 juta ke atas deh Pak karena Turun dari langit Pak ya. apa Tahunnya dapat ya 5 jangan juta turun dari langit. Jadi harus ditentukan, dan itu dinarasikan. Meskipun ditentukan Pak, sama menentukan kok 5 juta ke atas. Tapi kalau nggak dinarasikan ya hoax dong. Jadi dinarasikan misalnya konfirmasi dari 1000 apa Konsumen. customer Customer. ya kita memilih ini karena kita pakai misalnya kan ada 3 cara sampling kan, 1 Ya. populasi, 2 unsur-unsur tertentu, maksudnya jumlah tertentu ke atas, kemudian akhirnya sama sampling yang kita biasa tak ajarkan yang Rumus, rumus ya. itu. Lah itu Rumus, ya. narasikan. Kemudian ya jadi maksudnya sesuatu itu sebenarnya yang harusnya umum-umum dan harusnya dilakukan. Nah, kalau itu yang umum gak kamu lakukan ya parah dong. Itu loh maksudnya. Yang setelah konfirmasi terus nggak bales, ya kamu ini dong ada action alternatif dong. Masa konfirmasi nggak dibales Ya gitu kirim ya. lagi suratnya. Konfirmasi positif lagi gitu kan. Iya, Nah, betul. mestinya kan ada action untuk harus pelunasan setelah tahan neraca, dan itu Setelah tahan dinarasikan karena konfirmasi tidak dibalas, maka kami melakukan prosedur alternatif dengan pelunasan setelah tahan neraca, dan jentrekan pelunasan jangan cuma di stabilo. Oke. Ada simpulannya gitu loh, bahwa setelah maksudnya setelah menguji melalui ini dan sebagainya, bukti bagi kami itu cukup. Nah, diterangkan cukupnya ya ke alasannya Intinya apa. kertas kerja itu mau P2PK yang baca atau tukang becak yang baca, Heeh. semua ngerti gitu kan Ya, kan gitu. kan emang di SA dibilang bahwa kertas kerja yang memadai ya kertas kerja yang ketika auditor berpengalaman tidak termasuk dalam tip
tidak termasuk dalam tim memahami prosedur apa yang dilakukan, kemudian kalau ada prosedur yang dilakukan berarti buktinya apa, nyambung kesimpulannya gitu loh. Nah itu dinarasikan. Nah ini yang saya kritisi dari yang saya periksa ya, yang kemarin itu ya. Jadi Bapak sebagai edoknya DRM ya. Ya jadi yang temuannya banyak banget tadi itu, pada akhirnya saya bilang, Pak, kalau dari saya pribadi masukannya adalah buatlah kertas-kerja yang naratif dan kronologis. Maksudnya Pak, dan ini memang susah. Nah ini akhirnya menurut saya juga susah untuk diterapkan di perusahaan menengah ke bawah. Jadi kronologis itu maksud gini loh, Bapak itu harus memahami bisnis. Untuk memahami bisnis, dari memahami bisnis Bapak akhirnya tahu resiko bisnisnya apa. Dari resiko bisnis bisa nggak ditarik ke resiko audit. Kalau sudah memetakan resiko audit, Bapak bisa memetakan asersi apa yang harus diuji. Karena nggak perlu semua asersi sebenarnya diuji. Nah, maksudnya seringkali asersi keterjadian dan kelengkapan itu kan berbanding terbalik kan, artinya biasanya kalau memang tujuanmu adalah menguji asersi kelengkapan, bisa jadi asersi eksistensinya nggak perlu gitu loh, bisa jadi ya, meskipun dalam kondisi tertentu bisa aja dua-duanya diperlukan. Habis itu simpulannya apa, maksudnya buktinya apa, kemudian simpulannya apa, itu nyambung gitu loh. Nyambung, tapi aku sendiri ketika melakukan itu di perusahaan menengah ke bawah, menyambungkan resiko nang ini. Oh berarti itu agak susah sebenarnya, maksudnya menarasikan itu agak susah. Akhirnya susah, ya udahlah konfirmasi, ya sudahlah gitu. Cuman tak garis bawah ya, kalau misalnya tidak kronologis pun diomel-omeli pasti oleh P2PK. Cuman menurutku bukan substansi untuk kena sanksi deh. Tetap memang menurut saya ya, tetap memang substansinya. Ya kalau kan Pak Nosi tanya, harusnya ada petunjuk dong kenapa disanksi. Sudah ada Pak, yang misalnya dibekukan itu kan di PMK-nya kan bilang ya kalau nggak ada kertas kerja. Nah meskipun definisi kertas kerja itu apa masih belum betul-betul tahu mungkin kita ya, tapi ya maksudnya kalau piutang ya konfirmasi lah, kalau persediaan ya stok yang normal-normal aja lah, yang normal-normal yang memang seharusnya. Kalau itu nggak ada ya wajar dong dibekukan. Pak Cahyo, saya mau tanya ini terkait di narasi dan menyambung ini ya. Ini yang saya masih kayak ini maksudnya ngapain sih ya kayak gitu. Jadi contoh kayak kita konfirmasi piutang gitu ya. Terus kita dapat jawabannya benar memang, terus atau mungkin nggak dapat, kita melakukan prosedur lanjutan pelunasan setelah tanggal neraca. Bukan lanjutan, tak garis bawah ya. Alternatif. Kalau lanjutan itu karena prosedur utamanya nggak jalan. Gitu ya, atau jalan kalau pelunasan setelah tanggal neraca itu prosedur alternatif itu karena prosedur utamanya nggak jalan. Kalau prosedur lanjutan itu jalan tapi kurang memadai. Contoh misalnya konfirmasinya dibales oleh klien, harusnya kan dari customer langsung ke auditor. Betul. Nah kalau dari klien kan kita meragukan nih, gitu. Akhirnya kita telepon gitu, Pak beneran nggak ini dari Bapak gitu. Nah itu Oke, pertanyaannya. Ya untuk narasinya itu ya, contoh prosedur alternatifnya sudah jalan, kita misal hutang 1 juta ternyata ada yang dibayar, contoh tiga kasus lah, 3 kondisi, satu kondisi dibayar lunas, oke aman nggak ada masalah ya, terus kedua satunya tidak dibayar ternyata setelah sampai tanggal opini tidak dibayar, terus ketiga dibayar sebagian. Nah itu kadang saya masih berpikir lah, terus simpulannya kenapa gitu loh, kadang kayak nah itu dinarasikan, yang penting itu. Nah, itu apapun simpulannya ya kan kapan judgement profesional itu dipentingkan. Salah satunya adalah ketika menilai apakah buktinya itu cukup dan tepat. Nah tadi yang disampaikan oleh Mas Akbar kan masalah itu kan, ini cukup nggak ya, tepat nggak ya gitu kan. Nah itu memang cuma bilang judgement profesional Mas, judgement profesional, dan tapi yang paling penting dinarasikan ketika Anda memutuskan bahwa bagi kami cukup, itu alasannya apa. Gitu. Nah itu memang membutuhkan waktu ya, ini yang nggak worth it ya dengan biaya dengan harga ya Pak Nosi ya. Oke, makanya Bapak bagi-bagi itu dong tips kertas kerja pemeriksaan ya Pak ya yang ada. Tapi kita sering berbagi ya di PPL kita ya. Sering aja ya yang ditemukan lumayan fatal itu terkait hubungan istimewa. Ini buat teman-teman ya, salah satunya yang
ditemukan itu adalah masalah pengujian terhadap hubungan istimewa. Nah di SA itu memang benar bahwa ya kalau kan ketika kita memetakan resiko gitu ya, kan ada yang namanya resiko signifikan. Nah di SA memang jelas resiko signifikan salah satunya adalah transaksi hubungan istimewa. Maka jangan cuman konfirmasi. Ya, jangan cuma konfirmasi. Jadi kalau di SK dibilang bahwa ketika resiko itu adalah signifikan, maka dilakukan audit khusus. Audit khusus nggak selalu investigasi ya, maksudnya lebih intensif untuk mendapatkan bukti. Jadi nggak bisa dong hubungan istimewa itu cuma konfirmasi. Lagian logikanya ke teman sendiri kan pasti cocok. Jadi harus banyak bukti-buktinya untuk mendukung konfirmasi tadi. Satu, identifikasi jurnalnya. Karena jujur aja di kalangan menengah ke bawah tadi, utang hubungan istimewa itu kan seringkali transaksi abal-abal, transaksi buangan. Maka jurnalnya apa nih? Biasanya saya kalau jurnalnya bank kok, saya agak aman karena berarti nggak abal-abal, ada aliran dana gitu ya. Gitu. Kalau beban pada utang hubungan istimewa, ini repot ini ya, beban tapi pada utang hubungan istimewa berarti sing bayar hubungan istimewa. Ini aku jadi ragu apakah biayanya itu benar-benar eksistensinya dapat diandalkan. Terus selain identifikasi jurnal, ya kemudian bahkan di SA dibilang bahwa apakah transaksinya wajar. Nah akhirnya ya yang terbaru-baru itu yang bikin migran itu Pak Nosi, salah satunya adalah tidak memadai. Kembali lagi ya. Nah padahal perusahaan menengah ke bawah hampir semuanya ada transaksi pihak hubungan istimewa itu loh ya. Apalagi ya tadi ya banyak kok akhirnya untuk menguji hubungan istimewa, intinya jangan cuman konfirmasi ya. Udahlah ini aja deh, P2PK datang dong ke podcast kita ya, P2PK tolong. Nah tadi kalau kembali ditanya Pak Nosi, bagaimana perasaannya ketika diperiksa P2PK? Aku nggak punya perasaan lagi kayak apa jenis sudah patah hati. Kayak maksudnya kayak nggak punya rasa, itu apa namanya? Mati rasa gitu ya. Jadi artinya mau marah ke P2PK juga ya nggak mungkin marah juga. Mereka mengerjakan kewajibannya sesuai dengan kewajibannya, dan memang makanya kalau baca SA kan makin takut karena waduh belum ini. Contoh paling kecil yang kadang dalam hati saya ketawa ya masalah mendeteksi kapankah jurnal itu dilakukan. Ya tapi ada emang benar kalau minggu kan harus ditanyakan, lu ngapain kamu minggu-minggu kok kerja. Kerjaan gitu ya. apa? Tapi di sisi lain, oh my god, perasaanmu Mas Akbar sama Mas Ical itu aku yang alami juga, dan dialami Yayan dan dialami oleh Nosi, perusahaan menengah ke bawah. Mereka mikirnya diaudit untuk legalitas doang. Sekedar. Kok minta ini sih Pak? Kok minta ini? Ya, Aduh, coba Bu Yayan deh terangkan bagaimana. Kemarin sampai kan ditelepon oleh siapa bank ya? Betul. Pak, gimana sih Bu? Gimana kok belum selesai? Terangkan, ayo. Nah, Bu kenapa sih kok belum selesai? Orang cuma buat itu aja, tanda tangan aja susah kan gitu kan. Mereka nggak tahu ya, tak bilang aja loh Bapak. Gimana kita mau selesaikan orang data aja tidak mau kamu kasih kan datanya gitu. sudah diberi. Masalahnya datanya nggak dikasih gitu. Jadi benar Bang biasa ngomong kan sudah diberi oleh mereka itu sudah cukup. Menurut SA sekali lagi ini belum kita belum terapkan SA yang komprehensif loh, yang SA yang substantif aja. Betapa susahnya memperoleh itu. Nanti kalau dikecualikan ya pasti ada efek untuk tidak kembali ke kita. Problemnya kan begitu. Ya sudah, makanya kita pengen pensiun dari artis aja ya kan gitu. Ya coba kalau kenal namanya paling diorbitkan kali ya. Adanya Luna Maharani, istrinya Pak Nosi ya kan. Saran saya ya, terutama buat saya dan Mas Faisal yang belum jadi AP, kayaknya tidak usah terlalu dipikirkan terlalu mendalam deh yang ini. Sementara ya. Jadi apa harga diri? Kita fokus jadi AP dulu. Nanti kalau sudah Masih jadi AP, yakin mau jadi AP? Kita yang jadi AP aja mau pensiun loh ini. ya kan nggak apa-apa. Kan AP kan bisa kerja A, bisa B gitu kan. Ada positifnya. Nah, oke. Apa yang kalian harapkan dengan podcast ini untuk membela kalian sebagai AP dari KAP menengah ke bawah? Ya, coba satu-satu.
ini mau berakhir atau Iya, masih panjang? iya, mau berakhir. Oke Pak Nosi, dimulai dari Pak Pak Nosi, Nosi. apa yang diharapkan setelah podcast ini, keluhan-keluhan Bapak, pada akhirnya pengen apa? Kalau saya sih pada dasarnya saya ingin dapat penggambaran buat saya sendiri dan buat kantor saya ya. Persiapan P2PK itu bekerja memang karena aturan dan regulasinya. Jadi kita harus menyiapkan diri baik secara mental dan kertas kerjanya. Nah, keluhan-keluhan kita itu adalah salah satu usulan solusi agar paling tidak kita tenang dan kertas kerja kita bagus. Khususnya buat asosiasi. Itu Pak. Terkait tentang apa? Ya mungkin perbaikan SA. Yang kanon katanya mau ada SA yang lebih enteng-entengan. Itu maksudnya segera gitu ya. Ya segera di launching karena banyak PR kita masih banyak ini. Itu. Jangan sampai justru dirubah malah berat karena waktu EP muncul, kupikir karena kritikan dari etap yang masih bulat. Ternyata setelah saya cek, loh, lah kok langsung naik level gitu. Iya. Nah, jangan lah. Maksudnya ya dengan diharapkan EP untuk SA untuk menengah ke bawah memang betul-betul emang meringankan dalam tanda kutip pekerjaan auditor gitu ya, Ya. Pak Dan Nas, untuk para penonton pemirsa dari podcast ini biar menambah pengetahuannya juga. Dan mungkin ada saran buat kami untuk mendiskusikan tentang apa gitu ya. Topik-topik apa yang mau kita diskusikan lagi. Sebenarnya kalau ini sih berangkat dari kemarin waktu kita PPL Kemenkop ya, PPD Kemenkop itu banyak teman-teman tuh yang bilang, Mbak undang dong P2PK karena supaya apa di podcast Mbak supaya kita tuh bisa dapat gambaran dari P2PK nih, apa yang harus kita persiapkan, prosedur apa yang sebenarnya harus kita terapkan supaya kita itu kalau bebas dari sanksi nggak mungkin. Kan gitu, setidaknya pengurangan sanksi tidak sampai dibekukan kayak gitu. Ya. Betul, ya bayangin aja teman-teman misal yang dapat pembekuan 9 bulan, jarang ya yang 9 bulan, setahun lah itu kan setahun 2 tahun kayak gitu, mereka kan juga tetap harus menghidupi stafnya. Nah, kan intinya gitu. Nanti kalau mereka dibekukan ujung-ujungnya kan jadi freelancer. Ya. Kan Tapi gitu, intinya Pak. ya teman-teman, kalau sampai dibekukan apalagi dicabut berarti memang betul-betul tidak ada kertas kerja yang dinarasikan gitu ya. Jadi ya kalau saran saya kan semua SA harus diterapkan Tidak gitu ada kan. kertas kerja atau tidak ada kertas kerja yang dinarasikan? Kenapa? Tidak ada kertas kerja saja atau cukup. kertas kerjanya nggak dinarasikan. Apa memang tidak ada kertas kerja sama sekali? Yang dimaksud dengan kertas kerja kan dinarasikan. Oke. Gitu loh maksud saya. Ya, maksudnya gini, kalau sampai dicabut, kalau sampai di Suspend itu apa maksudnya? Dicabut Suspend itu atau dibekukan. Oh, Nah, nah ya. sanksi. Kalau sampai sanksinya dibekukan atau dicabut, itu menurutku yang nemen itu bahasa Indonesia apa? Parah. Yang parah ya AP-nya cilik menurut saya loh ya. AP-nya. Nah, itu tapi bisa dua kemungkinan. Satu, dia nggak tahu kertas kerja yang sebenarnya itu Sesuai gimana, SA bagaimana. nggak tahu. Nah, ini agak ironis dong AP kok Iya, nggak tahu nggak gitu tahu, ya. iya, Tapi betul. oke lah ya. Tapi ada sangat mungkin bahwa mereka tidak tahu bagaimana cara menarasikan kertas kerja yang sebenarnya. Oleh karena itu ke PPAB ya. PPAB tetap ini ada pelatihan. Atau yang kita biasanya kasih pelatihan kertas Iya. kerja pemeriksaan ya Pak Oke, ya. atau yang kedua itu emang dia nggak mau melakukan, Meremehkan Betul, ya. betul. meremehkan dan maksudnya kan sebenarnya sampai dibekukan tuh parah loh. Karena Parah. apa? Karena ya kalau piutang berarti nggak konfirmasi dong. Kalau nggak dibalas berarti nggak melakukan alternatif dong. Kalau persediaan misalnya paling ya kalau online dibekukan ya. tuh paling cuman rincian-rincian doang kali ya. Ya kalau ada Gitu. rinciannya. Nah makanya kalau dibekukan itu sebenarnya menurutku ya sampai parah Ya itu. intinya itulah. Maksudnya Iya. teman-teman Payah banget sudah intinya ya. teman-teman tuh ingin berbenah cuma Iya. mungkin belum ada tempat untuk Ya. beradu. Saya percaya sih mengadu sebenarnya ya. AP ya tadi. Saya percaya sebenarnya semua AP pasti ingin kerjanya Teman-teman bagus. tuh ingin berbenah, makanya pengen Cal, apa yang diinginkan Cal? Meringankan tugasmu Cal. Tinggal kamu berjuang keras untuk jadi AP. Tinggal satu ujian. apa? Terus kamu menyaingi Audita lah nanti sebagai AP tertampan ya. Tetap ganteng Pak Audit. Oh gitu ya. Gimana? Yang saya harapkan untuk podcast Untuk ini apa? Enggak, apa? untuk maksudnya ya untuk
supaya maksudnya Untuk P2PK supaya atau asosiasi atau gimana? nggak tahu sembarang ya pengen apa yang Pengen disampaikan apalah, di- sampaikanlah di- apa di aja lah. eksternal misalnya Pak saya pengen bisa nggak ada kertas kerja tapi kita tetap lolos gitu apa aja deh Ya pengennya sih di kita ini yang KAP menengah ke bawah ini maaf ya kita masih tetap mengklasifikasikan itu Bertahan jangan, hidup. jangan marah ya diberikan apa namanya ya, Edukasi. atau apa? edukasi lah ya, bagaimana emang kurang menyiapkan edukasi selama ini ya kamu Mungkin aja kalau edukasi buat AP memang anu ya untuk auditor maksudnya. Untuk kalau Rutin untuk ya. auditor sama staff kan kayaknya Masih bahasanya kurang beda ya. ya Pak. Maksudnya Mesti bahasanya dari tolong segi jangan dewa. bahasa. banyak ya. banyak PPL tapi dengan pendekatan yang lebih ramah bahasa lebih ilustratif gitu ya Kalau buat auditor sebenarnya lebih ke Praktekable. ya lebih ke Praktekable ya. praktis. ilustratif Ya tadi sih. kan Ya, Ilustratif. misal setelah dijelaskan contohkan Ya. ini loh gini gitu. Seperti Oke. seperti Bapak kalau ngajarin aku kan gitu kan. Kamu merajuk aku menjelaskan. supaya kamu tak kasih hadiah kan namanya nggak independen ya Oke. Gitu sih, Pak. tadi kamu sudah Sudah. Mas Akbar. Mas Akbar. Ditutup dengan Mas Akbar Ya, setuju ya intinya dengan kalimatnya itu harus diperbaiki dan sebenarnya saya atau kami lah membutuhkan contoh lah atau bukan contoh atau petunjuk model. untuk membuat KKP yang baik itu bagaimana karena kadang apa yang kita tangkap terus kita tuangkan itu tidak sesuai ternyata itu kan yang bermasalah. kalau Atlas ada kritikan nggak Kalau bisa, mungkin kalau bisa, kalau bagi saya ada nggak sih yang lebih mudah dari atas masih gitu ribet Pak? ya artinya Ribet, tapi Pak, bisa kayaknya. diklasifikasikan lagi Atlas berdasarkan SAK maksudnya berdasarkan tingkat perusahaan itu Ya, betul gitu sih. Oke lah. Gitulah. Ya. Oke, karena ini Jumatan ya. Duh, aku mau ya habis Mau ini. coba ya, oke. Aku mau Sampai- jumatan. Enggak mau ini mau stand up comedy bentar ya 1 oke. menit 2 menit Oke. Oke. Oke, karena kamu yang buka tadi silahkan ditutup. Oke. Subscribe. Teman-teman cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, komen, Dan share. dan share. Oh, dan sama satu lagi buat teman-teman yang AP ataupun auditor yang nonton ini mungkin nanti next mau dibawain apa atau bintang Iya. tamunya siapa, tolong komen, Komen ya. aja ya. Komen. Next kayaknya ada apa yang mau cerita lagi tentang P2PK ya. Betul, Iya. next begitu. Pokoknya luar biasa. Oke, see you. Oke, see you. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.